dua orang berkumpul, jika kita bersepakat maka Tuhan hadir. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat momen ini Tuhan. Kau kami bersyukur Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur mulai hari ini, pada minggu ini, gereja kita ini akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kenapa? Inilah hari di mana gereja ini ditanamkan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Haleluya. Jadi setelah kita merintis gereja kita yang baru ini pada hari ini diterbitkan pada hari tanggal 9 yang lalu, puji Tuhan. Pada hari ini juga telah ditabiskan seorang pendeta pertama kita, atau pendeta PDP namanya, Ibu Dipo Mahya ini sudah diangkat menjadi pendeta kita juga di sini dengan resmi gitu. Artinya dalam satu pengembalaan tidak boleh tunggal hanya pendeta, harus ada pejabat di bawahnya. Jadi kriteria ini hanya kita sampaikan kepada Ibu Dipo Mahya karena memang sebelum-sebelumnya pun bahkan di dalam pergerakan pelayanan gereja kita beliau sudah memiliki kualifikasi yang sudah mencukupi begitu, sudah layak begitu. Karena sejak pelayanan, biasanya kalau pemilihan pendeta pembantu itu minimal dia sudah pernah melayani 2 tahun. Jadi Ibu Dipo ini sudah melayani kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, sejak dari gereja kita yang sebelumnya sudah lama melayani Tuhan. Bahkan di masa mudanya pun sering dulu melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, gereja ini akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih, persiapkan dirimu. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan di tempat ini, bahwa setiap gereja harus tunduk, semua jemaat tunduk kepada yang namanya otoritas Allah. Melalui siapa? Melalui gembalanya. Judul daripada khotbah saya pada hari ini adalah rancangan Allah pasti tergenapi. Di dalam Kejadian pasal 37 kita baca. Ya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan Yusuf, sekalipun saudara-saudaranya memoyakkan jubahnya, sekalipun Yusuf oleh karena saudara-saudaranya membuang jubahnya itu, jubah maha indahnya, jubah raja itu, apakah Tuhan membatalkan janjinya kepada Yusuf? Tidak kan? Sekalipun saudara-saudaranya menjual Yusuf, bahkan menjadikan dia jadi budak, direka-reka gitu, tetapi Yusuf tidak pernah dilupakan. Kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada banyak orang yang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Ada banyak penilaian-penilaian, ada banyak mimpi-mimpi kita seolah-olah terpendam. Ada banyak kadang-kadang kita melupakan dulu apa yang pernah kita impikan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena banyaknya perjalanan kehidupan kerohanian kita, seolah-olah mimpi itu menjadi hilang. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Bahkan mungkin sampai sekarang masih sedang terjadi, ya kan? Kadang-kadang kita berpikir begini, apa Tuhan ini? Kok kayak gini nih? Seolah-olah udah nggak ada masa depan. Bapak Ibu terkasih, saya mau sampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tangkap ini dan betul-betul pegang di dalam hati. Ketika kita manusia pertama kali lahir baru, saya mau tanya ini, sampai sini yang sudah dibaptis, coba angkat tangan. Dibaptis selama. Mama si Joki, Mama udah. Ibu Mama. Pada waktu kita dibaptis Mama Fitri, yang pertama kali yang disempurnakan Tuhan adalah roh kita. Roh kita sempurna. Tuhan mengubahkan kita. Yesus Kristus menjamin kita, bahkan menggantikan kita pada masa penghukuman nanti. Sudah jelas. Pertanyaannya, apakah tubuh kita sudah sempurna pada waktu kita sudah dibaptis? Belum. Maka pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah lambang kelahiran baru. Ketika orang Israel masih dalam zaman perbudakan, mereka keluar dari tanah Mesir melalui Laut Teberau. Laut Teberau adalah melambangkan baptisan, karena mereka berada di dalam lautan tetapi mereka tidak basah. Dinding di dalam kiri kanan mereka adalah air begitu tinggi. Itu lambang baptisan Allah bagi mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka dilepaskan dari tanah perbudakan.
mengikuti perjalanan hidup baru mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan saya begini, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diubahkan, dibaharui Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan. Saya mau tanya, mereka dijanjikan Tuhan yaitu apa? Tanah Kanaan. Itu mimpinya. Karena sebelumnya mereka dijadikan budak, menderita, penyakitan, pelecehan segala macam terlalu banyak, penindasan, kemiskinan, kelaparan, bahkan status sosial mereka tidak memiliki status sosial yang baik, bahkan mereka direndahkan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Dalam perbudakan itu sangat mengerikan. Pertanyaannya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diubahkan menjadi anak-anak raja, anak-anak ilahi. Apakah tubuh mereka, apakah mereka sudah langsung mendapatkan tanah perjanjian itu? Tidak. Mereka harus berjalan. Dan yang mau saya katakan Bapak Ibu, setelah mereka dibebaskan mendapatkan kelahiran baru, mereka harus berhadapan dengan yang namanya musuh-musuh. Ketika kita lahir baru Bapak Ibu, yang pertama kali diubahkan itu adalah roh kita sempurna. Enak kali kita berdoa, betul nggak? Waktu kita dibaptis lahir baru, ada orang nangis, ada orang mengalami manifestasi, mereka berjumpa dengan Allah pertama kali, enak kali. Roh mereka dibaharui. Tetapi apakah tubuh mereka itu sudah langsung sempurna? Tidak, Bapak Ibu. Makanya saya bingung kalau ada melayani Tuhan di sini, tiba-tiba jatuh ke dalam dosa. Datanglah penghakim-penghakim di bawah. Apa layak itu melayani itu? Percuma sudah dibaptis, percuma sudah melayani, kok berbuat dosa lagi? Dalam hati saya begini, perjalanan hidup ini yang diubahkan sempurna pertama kali adalah roh kita, tetapi tubuh kita ini membutuhkan perjalanan-perjalanan, peperangan-peperangan kita melawan daging. Makanya Mama Jody, ketika kamu jatuh bangun itu baca, karena kamu sudah berperang. Orang Israel ketika mereka berjumpa dengan yang namanya tanah Kanaan, mereka tidak langsung ke sana duduk enak-enakan, kongkang-kangkang, lenggang-kangkung, santai-santai menikmati buah anggur. Oh tidak. Apa kata Tuhan? Bersiaplah, pada hari ini engkau akan berhadapan. Yang pertama bangsa yang mereka hadapi yang pertama adalah bangsa Amalek. Bangsa Amalek adalah bangsa yang tidak kenal dengan namanya belas kasihan, keji. Maaf Bapak Ibu, ketika kita pertama kali kita lahir baru, ada banyak yang kita lihat kekejian-kekejian yang terjadi dalam kehidupan. Diskriminatif yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita lahir baru, orang berkata kepada kita percuma, dan orang selalu menghina kita, merendahkan kita, sama seperti Yusuf. Ketika dia mendapatkan janji yang daripada Allah, apa yang terjadi? Terjual hidupnya. Wah, saya Bapak Ibu, ketika mereka sekeliling kita ini, ngeri kali. Bahkan seluruh pasal yang ke-30 ayat 1-6 dikatakan begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang-orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan tanah Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail serta bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu terkasih, ini kisah Daud. Saya mau cerita sedikit. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, sebenarnya kan dia kan menantu raja. Kalau menantu raja kan enak ya kan, menantu raja. Tapi karena Saul ini iri dia karena kesuksesan, kemampuan sih, ada banyak orang iri sama kita.
Kalau kita punya talenta sedikit, orang iri sama kita. Percaya. Kalau kita memiliki sedikit kemampuan, kita bisa menyelesaikan segala perkara kita. Orang iri sama kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya Saul berikhtiar atau memiliki rencana dimatikan aja di si Daud ini. Kenapa? Seluruh orang bersorak-sorak, wah mantap kali si Daud ya. Mereka bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya lebih jago si Daud. Artinya pernyataan orang-orang bahwa Daud itu adalah seorang pemuda yang sangat hebat, melebihi daripada Saul. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kecemburuan sosial. Biasanya kalau kita melayani Tuhan di tempat ini, di mimbar ini, ya banyak orang gak senang sama kita. Kenapa? Orang-orang yang melayani di mimbar itu biasanya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, bahkan memiliki skill rata-rata di atas. Itu dia jelas Bapak. Tetapi banyak orang iri kadang-kadang. Saya pun di tempat ini, waktu kita merintis gereja ini, orang iri kali sama saya. Orang berkata begini, kau tak layak kau. Jadi siapa yang layak? Kau yang layak gitu. Sampai-sampai kita ini diadu domba. Kenapa? Mereka iri dengan kita. Kok bisa si David itu membangun gereja ini, pelayanannya begitu? Dari mana uangnya? Orang iri sama kita karena kita bisa mengayomi orang lain. Daud itu bisa berperang sehingga orang lain itu kagum. Tetapi Saul iri sama dia. Orang iri sama saya Bapak Ibu. Kau kan orang miskin. Kau orang nggak memiliki performa yang baik. Tetapi kamu, kenapa orang suka sama kamu? Kenapa banyak orang datang sama kamu? Emangnya kau aja yang bisa seperti itu? Aku pun bisa jadi koordinator. Aku pun bisa jadi pendeta. Aku pun nanti akan sekolah pendeta dan akan bukalahkan dia. Inilah kecemburuan sosial. Bahkan di tempat ini orang berkata begini, kau itu hamba Tuhan, sesat. Pengajaran sesat. Dalam hati saya begini, pengajaran sesat. Saya STH, punya gelar. Saya punya skripsi jelas. Kamu nggak punya sekolah, kenapa kau berani mengatakan saya pengajar sesat? Setiap Bapak Ibu terkasih, setiap yang namanya gelar STH itu pengajarannya diawasi oleh STT. Jadi kalau ada pengajaran saya di sini yang sesat, saya akan mempertanggungjawabkan itu di STT Pelita Kebenaran. Dan STH saya kalau saya melanggar sesuatu pengajaran sesat, itu kan dihapus. Jadi dari mana pula orang berkata saya ini pengajar sesat? Itulah yang namanya iri hati. Iri hati Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berkata pada hari ini, sama seperti Daud, dia mengalami yang namanya tekanan begitu hebat. Karena sebelumnya Saul pada waktu Daud ini diurapi menjadi raja, dia itu kalau nggak salah menurut penafsiran Alkitab, dia itu masih umur 17 tahun. Bayangkan masih muda disuruh dia jadi raja. Ya orang ini semua lah, abang-abangnya siapa namanya itu Haliat ya, saya lupa namanya. Itu tinggi-tinggi badannya, prajurit perkasa. Tetapi Tuhan nggak berkenan sama mereka. Tuhan berkenan kepada Daud karena hatinya lemah lembut. Tuhan pilih dia. Namun terjadi banyak namanya diskriminasi. Semua orang-orang mengalami kebencian kepadanya, khususnya keluarga daripada Saul. Kenapa Daud dibenci? Karena Daud itu hebat, pernah mengalahkan Goliat. Kalau kita anak-anak Tuhan memiliki skill dan kemampuan, percayalah kau akan dibenci orang. Tanda-tanda orang kita adalah orang memiliki skill, orang memiliki kemampuan dan kapasitas, maka orang akan membenci kita. Betul. Jadi sama seperti gini, tahu nggak simbolis? Takkan pernah diganggu simbolis kita kalau kita itu sama kayak dia. Betul nggak? Kalau kita ini orang-orang bandit-bandit, percayalah Bapak Ibu, bandit-bandit kau jogi nggak akan diganggu setan kau. Karena dalam hatinya ngapain ku ganggu si jogi? Orang kawanku kok, anak buah punya si jogi, anak buah setan. Ini hanya contoh. Karena itu kamu, ketika kamu betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka semua akan menjadi lawanmu. Iblis akan mempengaruhi segala sesuatu tentang kau. Kadang-kadang
memang sama seperti saya Bapak Ibu, jangankan oleh orang lain, keluarga saya sendiri pun menentang loh. Dan mereka berkata, kau gak layak jadi pendeta. Iblis berkata, tunggu deh, gak layak, kalau udahlah tutup aja lagi gitu. Ini perjalanan kerohanian kita. Apa kata Tuhan sama Mama Jogi? Jalan terus, sekalipun tertatih-tatih, sekalipun orang kiri kanan kita ini berkata, kau ngapain kau ke situ? Iman kita tetap. Dan apa yang terjadi ketika Daud menenangkan hatinya, sekalipun orang-orang melempari dia dengan batu, anak buahnya sendiri mau melempari dia, mereka berkata, itulah kau memimpin kami, kayak mana ini? Akhirnya anak-anak dan istri kita ditertawa. Tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, akan kukejarkah orang Amalek itu atau tidak? Kata Tuhan, kejarlah, sesungguhnya aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam kekelutan, dalam masalah besar, dalam tangisan, ketakutan, kecemasan, dia berani menguatkan hatinya di dalam ayat 6. Dikatakan ini, dan Daud yang sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pelihati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, meneguhkan hatinya. Saya gitu Pak. Kalau sudah Tuhan menyertai, maka Tuhan akan tetap meneguhkan hati dan pikiran kita. Dan apa yang terjadi? Inilah gereja Sungai. Gereja Sungai Yordan ini berdiri di atas yang namanya Lubuk Pakam. Kita di sini adalah gereja satunya, gereja Sungai Yordan. Ini gereja besar, sinodenya besar, bahkan yang paling besar itu daerah Kalimantan. 2.000 jemaat di Jakarta juga. Dan kita akan menerobos pelayanan melalui ini. Kita telah ditapiskan, telah disahkan, status kita sudah jelas. Orang tidak akan bertanya, gereja apa itu? Siapa gembala, dari mana dia? Kita sudah tertulis di situ, ada semuanya SK-nya Bapak Ibu. Kita di PGPI tertulis semuanya di depan sana lengkap apa data-datanya. Akhirnya kita diberikan Tuhan kepercayaan, rumah kita gereja Sungai Yordan akan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak. Kita akan maju Bapak. Kita akan menuai jiwa-jiwa 10.000 jiwa. Karena itu anak-anak kami persiapkan dirimu, Rafa persiapkan dirimu. Ini sekarang ini mau belajar apa? Solusi itu gak jadi. Hah? Bagaimana kamu belajar tentang bagaimana jadi seorang menteri? Orang belajar kayak gini aja kok malas. Haruslah sungguh-sungguh berikan hatimu. Si Jogi, jangan mantan-mantan omnya nggak bilang di diaman juga, udah nggak usah latihan kita. Omnya kan juga sibuk, ya ditanya lah. Begitu harus ada komitmen kita maju bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita taat, tabah, artinya menguatkan hati kita di dalam Tuhan oleh karena iman kita tadi, oleh karena janji. Kita menguatkan hati kita Mama Jogi, dan kita berkata, pasti Tuhan, apa yang pernah Tuhan janji sama hidup kami akan diubahkan. Janji Tuhan apa? Kita punya rumah, kita punya kendaraan yang baik, anak-anak kita sekolah, itu akan dikenal. Namun kita harus menguatkan hati kita, sekalipun nampaknya tidak jelas, ya kan? Apa kata si Abraham sama si Lot? Pilihlah yang mana kau pilih. Datanglah si Abraham, si Lot. Oh, mantap kali lembah Yordan. Padahal itu adalah Sodom dan Gomora. Jangan lihat dengan matamu, tapi lihatlah dengan hatimu Pak Yunus. Jangan lihat dengan matamu. Apa kita mau melayani di sini? Gimana ini? Jangan lihat Mama Fitri, gereja ini kecil. Jangan lihat dengan matamu, tapi lihatlah dengan imanmu. Tuhan akan membangkitkan gereja ini. Karena saya sudah tahu Bapak Ibu, ketika iblis bergerong-gerong satu gereja ini dibinasakannya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Itu tanda tempat ini memiliki kuasa hadirat Tuhan yang kuat. Makanya setan tidak mau dia begitu. Oleh karena itu jangan malu bersaksi, jangan malu, jangan kecut hati. Sekarang saya sudah bisa terbang saya hidup di luar sana. Orang saya sudah ditabiskan, kami sudah diberkati. Apa rumahnya? Apalagi kalau di luar sana. Mereka malu akhirnya. Mereka berkata akhirnya jadi juga dia.
Dan mereka datanglah telepon saya, selamat ya Pak Pendeta. Bolak-balik di telepon teman-teman lama, selamat ya Bang, selamat Pak Pendeta. Padahal sebelumnya mereka ngintip status saya di Facebook. Ini mau pasti bentar lagi bubar ini gereja ini, terlalu bubar. Setelah kita ditabiskan, orang berkata, akhirnya selamat juga yang bisa juga. Dan saat ini kita sudah memiliki perahu besar, yaitu GSY. Kita akan maju ke lautan yang bebas, menjala ikan-ikan yang besar. Apa itu? Yaitu jemaat Tuhan, jiwa-jiwa yang besar. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sedang berperang bagi kita. Setelah Tuhan menjanjikan ketahanan kepada orang Israel, tugas mereka adalah berperang, menangkan negeri ini. Jadi di sini jangan ada yang malas-malas lah. Kalau mulai sekarang ikutlah, bangunlah menara doa kita. Di menara doa kita lah Bu, kita berperang. Ya, jadi mulai dari sekarang program gereja kita sudah mulai jalan. Setiap hari sore, contohnya hari Selasa sore, kita di sini menara doa bersama-sama di sini. Ini kita aktifkan kembali. Setiap hari Selasa sore kita di sini menara doa. Atau setiap Selasa Rabu kita akan menara doa bersama. Jangan lihat berapa orang, 5 orang saja. Di sini di dalam peperangan itu, di dalam menara doa peperangannya, tanpa menara doa tidak akan memuji. Kenapa selama ini mati gereja kita juga terlihat orang berdoanya nggak mau malas berdoa, dikasih kepercayaan berdoa tak mana orangnya. Oleh karena itu bilang sama mama jadi benteng di sini. Dia tua, dia pulang lagi semua. Ya, oleh karena itu, ya mama ibu mama Jenny juga seperti itu. Komitmen Bu, sama kita doa. Kalau saya contohnya sebagai gembala situ apa? Ya, kemudian doa di sana. Karena menara doa itu disitulah kita doa. Dan yang terakhir Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan berkata, saya sangat diberkati selalu berulang-ulang di dalam Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126 ini adalah Mazmur yang sangat indah. Ketika Bapak Ibu terkasih, gereja kita ini dibangun, salah satu ayat terfavorit kita nanti akan ditulis nanti di dinding kita ini adalah Mazmur 126. Coba kita baca Bapak Ibu. Sudah dapat multimedia. Mazmur 126 ayat 1-6 dikatakan begini, saya akan bacakan. Mazmur 126 ayat 1-6. Apa judulnya? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Bapak Ibu terkasih, ada banyak air mata kami, khususnya saya, sejak merintis gereja. Dan saya percaya kesulitan, hinaan itu adalah taburan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion kita, maka si kita itu seperti orang yang sedang bermimpi. Tahu nggak bagaimana orang bermimpi? Jujurlah Bu, itu nyata nggak ini? Tiba-tiba nanti datang berkatnya, Pak, ini ada berkat dari seberang lautan, ada satu uang, satu miliar, mungkin akan berkata sendiri. Benar nggak ini? Betul nggak ini mimpi nggak ini? Seperti itu. Dan itu akan terjadi, Pak. Itu akan terjadi dan benar-benar terjadi. Amin, Mama Petri. Amin. Amin, Pak Yunus. Ketika Tuhan memulihkan Pak Yunus yang dulunya tidak ada apa-apa, diremehkan orang, tapi Tuhan ketika Tuhan mengangkat Pak Yunus, orang akan berkata, benarkah itu si Yunus? Percayalah Pak Yunus, ketika engkau setia memberikan persembahan, setia memberikan persembahanmu, tidak diduga-duga Tuhan akan mengangkat itu. Tapi harus menderita dulu Pak Yunus. Suruh potong ini sampai capek kali, sebenarnya bukan bagian kita. Tak dulu Pak.
Tuhan itu melihat pujian. Saya tuh menggembalakan gereja di disekolahkan Tuhan 10 tahun. 10 tahun. Enggak tahu. Oleh karena itu kita harus sabar. Sabar menanti buah yang telah kita tak. Adalah pula si Resta mau berkat Tuhan, tapi nggak pernah ada di tabungan gitu. Tidak bisa, karena di dalam sistem Tuhan itu Bang Resta menabur, maka kau akan menabur. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu jelas hukum alam juga kayak gitu. Jadi bagaimana kita mau menuai kalau nggak ada yang kita tabur gitu? Maaf kata kasih persembahan sama gereja pun nggak ada. Persembahan persepuluhan yang tidak ada. Tahu formula persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan itu benteng. Makanya banyak masalah di dalam keuangan kita. Kenapa? Karena bentengnya nggak ada. Bocor terus. Ada aja masalah. Ada di keuangan sana kemari. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, ini mahdiah musik ini jangan sampai apa ya? Jangan sampai kasih perpuluhan ke gereja. Perpuluhan mahdiah musik ini kasih ke gereja loh. Dari saya jangan gonta, kan betul. Ini mahdiah musik ini makin bagus loh, makin naik ya, timnya makin bagus. Rencana bahkan kita punya mimpi ke depan, kita memiliki sekolah musik di Lubuk Pakam ini terbaik. Kita akan bekerja sama dengan yang mahal musik atau apapun nanti ke depan. Kita akan bikin munafik betul-betul. Kenapa? Tuhan yang memberkati. Sering saya katakan, berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, susah payah. Bapak Ibu tahu gedung ini berapa juta satu tahun? 20 juta. Sementara tinggal berapa bulan lagi? 3 bulan lagi, dari mana uang 20 juta? Tetapi iman kami berkata, Tuhan pasti memberkati gereja. Tuhan pasti memberkati mahdiah musik yang Tuhan pakai. Pasti. Benar Bapak Ibu. Itu gak gampang itu. Oleh karena itu, cuma Tuhan mulai hari ini, mari berikanlah, menabur di dalam Tuhan. Janji iman yang memajukan kita, kasih janji iman. Jangan kau pikir gini, aduh, aku punya rumah masih perlu kali lagi tepung setengah goni lagi untuk buka usaha, masih butuh lagi aku gula 2 kilo lagi untuk memutar keuanganku. Itu perlu, harus dipersiapkan. Jangan pula benih untuk benih kau kasih persembahan, jangan untuk apa. Tapi maksud saya, janji iman adalah di mana hasil daripada keuntunganmu kau sisihkan. Bukan karena kecilnya Bu, bukan karena besar, tapi itu benih. 1 biji kau tanggap jagung, 1 biji aja. Kalau tumbuh dia menjadi berapa? 200 butir lebih. Karena kan 1 bonggol itu berapa ratus biji itu. Padahal kita tanam hanya 1 biji. Itu pengertiannya gitu. Karena itu jangan kita ini nggak ngerti kali-kali Tuhan, ya Bang ya. Jangan nggak ngerti kali-kali Tuhan. Hidup ini menabur. Kalau kita menabur dalam Tuhan, pasti kita akan menabur. Karena firman Tuhan berkata, sambil menabur benih. Di sini nggak akan mungkin terjadi pemulihan tanpa ada penaburan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, halo. Ya, menabur. Sambil menabur benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajar ini ya, mengajar. Jangan gini, saya rasa ke gereja terus kasih persembahan hanya sekedarnya aja, 5.000, 10.000. Sadar. Hukum Tuhan nggak seperti itu. Berikanlah janji iman, benihmu kepada Tuhan. Masa nggak bisa ngasih benih kepada Tuhan sekali sebulan, bahkan 3 kali sebulan, betul nggak? Kalau kita nanam benih berapa kali sebulan? Kalau nanam padi berapa kali sebulan Bu? Berapa kali dalam setahun? Ada 3 kali setahun. 3 kali setahun ini namanya benih. Tapi benihnya banyak lah yang disampaikan. Nah itu dia. Kalau ingin menabur benih setiap bulan boleh, atau sekali 3 bulan, tapi ya benihnya banyak lah. Jangan pula cuma aku menurut hukum Tuhan penuaian penanaman 3 bulan, hasilnya 3 bulan, kau tanam benih cuma 10.000. Selama setahun sanggup nggak kau Tuhan pelihara kau 1 tahun 10.000 itu? Ya nggak bisa. Harus kita beli yang banyak, maka Tuhan pelihara kita 1 tahun. Tuhan itu
adalah Allah yang tidak suka kayak bin Salam. Tuhan memberkati apa yang menjadi kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita dipulihkan Tuhan, akan seperti itu. Namun satu yang mau saya sampaikan adalah kuatkanlah hatimu dan kepercayaan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini. Firman-Mu, sekalipun Tuhan mimpi-mimpi kami itu dikabulkan oleh musuh-musuh orang dunia oleh karena keadaan, tetapi kami tetap menguatkan hati kami kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan memberkati hidup kami seperti seorang bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan. Dan kami akan pulang membawa berkas-berkas kami, membawa berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah Tuhan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang hadir dan yang tidak hadir. Biar damai sentosa Allah memenuhi kehidupan mereka satu minggu itu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, dipersilakan beliau kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berikan yang terbaik untuk Allah kita, karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin. Jadi berikan persembahan yang terbaik untuk Allah kita yang hidup. Mari kita sama-sama katakan, bahwa kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini. Engkau menerima orang syukurku melalui pujian. Demikian pengumuman sepekan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib bagi kami, Engkau besar bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja, Tuhan penguasa hidup kami, penguasa langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, kami diberkati Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, buat segenap kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, kami seperti orang yang bermimpi. Terima kasih Bapa, kami memang bermimpi Tuhan. Kami telah ditabiskan Tuhan di Sinode GSY Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa Engkau akan kirimkan berlimpah-limpah ke tempat ini. GSY dan Bupakam akan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus